Hai Kak Rudi, apa Halo, kabar? baik Brenda. Kenalan Yes, dulu dong. Kak Rudi namanya siapa nih nama lengkapnya? oke. Jadi saya perkenalkan nama saya Rudi Taulin. Ya, Terus Kak Rudi dari NTT di sana. Kenapa kita ketemunya di SAP ya? oh Maksudnya iya, kayak di sana tuh ada sekolah kitab nggak sih? oh iya. Kalau di Kupang sih ada sekolah Alkitab ada. Cuman memang timbul niat saya untuk masuk SAP itu yang pertama itu saya percaya bahwa ada agenda Allah ya buat ah, hidup kita ke depannya ya. Kalau nggak, karena begitu kita nggak ketemu ya Kak? Wah, kita nggak ketemu dong. Jauh Aku nggak ketemu sekali. Brenda, Iya, teman-teman semua. gimana? Terus ceritanya waktu Korudi lagi ikut kelas, bagaimana tuh perasaannya? Terus pas lagi ikut kelas tuh apa sih yang harus diperjuangin? Kayak ada sesuatu nggak pas lagi ikut kelas yang membekas gitu loh, yang berkesan gitu di hati? Di SAP ini untuk karakternya betul-betul diuji sekali. Jadi awalnya itu saya itu paling nggak bisa dengan yang namanya piston pagi kan. Ditambah dengan pekerjaan yang padat kan. Jadi bagaimana sih aku harus ngatur bangun pagi itu gimana? Jadi berat sekali. Aku berusaha untuk supaya bisa stay gitu loh. Bagaimana caranya? Jadi aku bikin supaya itu bisa menjadi habit ya. Seperti di pelajaran quality karakter di pelajarannya di Itu di Kemsek ASAP. kan. Jadi itu harus dibangun 40 hari. Jadi akan jadi habit gitu. Jadi ya aku lakuin. Ya puji Tuhan kalau nggak bangun besok pagi itu ada something yang nggak ada gitu. Kayak merasa, kayak merasa gimana ya? Aku Ketinggalan tuh sesuatu ya. ketinggalan sesuatu. Jadi harus gitu loh. Terus ada nggak yang Korudi dapat selagi kita belajar? Apa tuh yang paling berkesan rasanya? Di samping tantangannya makin berat di akhir penamatan, tapi yang keren itu semakin kesini Tuhan tuh semakin tunjukin bahwa visi dan misimu tuh seperti ini loh, seperti ini. Motivator dari dosen-dosen itu memang sangat menguatkan. Di samping itu kan kita ini akan dilepaskan kan, seperti dilepas di suatu tanah lapang. Jadi kita tuh cuma dikasih bibit, bibit ini ya pengetahuan semasa kita sekolah. Terus kita tuh dikasih pacul, dikasih alat-alat, jadi kita tuh tanam sendiri. Kita bagaimana untuk merawat tanah itu supaya dia akan bertumbuh dan berbuah. Bahwa kitab Sakaria, dia bilang, kalau nggak salah dia bilang, kalau Tuhan yang udah utus berarti dia yang jadi jaminannya. Ya, Dia benar. akan jadi jaminan. Jadi, wih itu tuh kata-kata yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi walaupun kita belajar online, walaupun kita ketemunya di udara, ya kan, Ya, bergantung sama internet, tapi kuasa Tuhan tuh tetap ada, tetap bekerja gitu ya, masih sip. tetap terjamah gitu ya. Kalau teman-teman yang lain mau tahu, Korudi ini dia punya usaha, ya kok ya. Ya, Tapi dia usaha. mau menjalani pelayanannya itu dalam bentuk misi, begitu ya. Iya, benar. Jadi punya misi keliling Indonesia. Jadi ketika saya ikut SAP, saya mulai menemukan apa yang harus saya lakukan. Jadi di gereja anak, pelajaran gereja anak, TEDA, saya mulai menerapkan. Jadi bagaimana Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika saya masuk di SAP dan setelah saya lulus. Jadi Tuhan tuh tunjukin lewat anak-anak. Ternyata di sekitarku itu anak-anak banyak yang masih kacau semua. Anak-anak di desa-desa, di kampung. Jadi Tuhan tuh taruh hati untuk supaya gimana aku itu bisa menjangkau ini anak-anak. Jadi aku coba aja bikin Natal, kemarin bikin Natal anak. Dan puji Tuhan, supporter itu banyak banget yang support aku untuk bikin pelayanan anak ini. Dan aku tuh nggak berhenti sampai di situ. Aku buat konten, aku buat di YouTube, aku mulai belajar lah dari yang nggak tahu, dari yang anti itu semua, aku belajar buat konten.
Dan puji Tuhan, dukungannya itu banyak dibandingkan netizen yang gini gitu. Aduh, pokoknya banyak dukungan. Jadi ada yang kasih dana juga, ada yang buat trip kita pelayanan. Jadi modelnya itu saya the trip, traveling sambil membantu anak-anak yang membutuhkan di daerah NTT ya. Jadi seperti itu misi saya. Iya, berarti yang diajarin sama Miss Daiva bener banget lah ya. Benar, benar Ada banget. yang menyediakan dalam bentuk macam-macam. Tuhan yang sediain pokoknya. Pasti. Tuhan utus kita kan berarti Tuhan pasti pelihara kita kan. Gimana berusaha bahwa yang kita belajar itu bahwa semua akan dibuktikan. Dan memang ternyata Tuhan buktikan itu. Dan saya sendiri mengalami itu. Gitu loh. Kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu ragu lagi. Sudah. Kita lagi melayani sumber berkatnya kan. Gitu. Karena kalau percaya sama Tuhan itu, kalau kata Pastor Mike, belief itu nggak cukup, harus punya trust. Yes, betul. Jadi kita setelah kita mengikuti SAP, apa sih tujuan kita, goalnya kita apa, ya kan? Jadi kita harus punya goal, harus punya finishnya apa. Kalau kita masih abu-abu, berarti kita butuh pergumulan lagi. Jadi gitu, bukan hanya pengetahuan sendiri yang kita gali di SAP, tapi kita harus lakukan sesuatu untuk Tuhan. Gitu. Oke, Brenda. Terima kasih buat waktunya, Ko Rudi. Nanti kita ngobrol-ngobrol di penamatan ya. Siap, Brenda. Thank you ya buat kesempatannya. Tuhan berkati. Thank you juga. Bye.